hatimu negeri jiwa raga kami. Bung, membela tanah air itu penting. Ada kalanya membela tanah air dengan mengkritik, ada kalanya lebih baik diam. Itu seni, Bung. Jadi pilih mana yang akurat. Mari selanjutnya kita belajar dari sejarah. Belajar dari sejarah. Kita memetik pelajaran penting, hikmah dari sejarah. Begini, Bung, pada tahun 1740 kita mengenal suatu tragedi yang disebut geger pecinan. Geger pecinan itu rumusan bahasa Jawa sebenarnya. Geger di kalangan orang-orang Cina. Mereka di Jakarta ini dihancurin, dibunuh, disiksa dan sebagainya. Sehingga di kota tua sana, kota tua. Dari kota tua Cina yang masih hidup melarikan diri. Oh, ada yang ke Mester Cornelis. Maksudnya Jatinegara. Dulu itu sudah agak jauh. Kemudian ada yang ke timur sampai Bekasi, sampai ke wilayah yang lebih jauh. Dan geger pecinan itu nanti terjadi pula dari rentetan yang ada di sini sampai yang ada di Surakarta, di Solo. Yang di sana tidak akan kita singgung, karena yang paling relevan sejarah yang diberikan bagi kita itu peristiwa yang ada di Jakarta Kota, di kota tua. Bung, ketika Cina lari menyelamatkan diri dari bencana, pembunuhan, penyiksaan, dan segala macamnya, Belanda akhirnya mencari mereka. Ada yang mencari di Jatinegara, ada yang mencari Bekasi sampai ke sebelah timur. Cina itu sangat ketakutan dan melihat kompeni datang mendekat mereka, gemetar. Tapi kompeni itu saat itu bermaksud baik. Kembalilah ke kota. Mereka tidak mau. Kembalilah. Kami tidak akan mengancam, tidak akan mengganggu Anda. Intisarinya, Bung, kompeni kelaparan karena tidak ada toko-toko kelontong yang buka, yang jual beras tidak ada, yang jual kebutuhan rumah tangga, kebutuhan dapur, tidak ada, Bung. Tidak ada. Cina dibutuhkan karena bahkan sejak zaman itu, bahkan boleh jadi mungkin sebelumnya, tapi sejarah mencatat semenjak tahun itu, tahun 1740, ini tidak ada aktor yang menjadi pedagang. Orang-orang di dunia dagang itu hanya Cina yang paling keren. Mungkin ada 1-2 orang mana, etnis mana, tapi Betawi absen. Mungkin ada orang-orang dari sebelah barat, dari Jawa Barat, dari Banten. Tapi orang Banten absen dari dunia perdagangan. Absennya karena tidak terlatih, karena juga tidak bisa dan tidak menarik. Tapi orang Cina yang sangat profesional dibutuhkan, Bung. Dibutuhkan. Lah orang Makassar, orang Bugis, orang mana-manalah yang datang dari jauh, orang Madura yang punya tradisi dagang sekarang ini saat itu absen. Dominasi Cina. Apakah dosa, Bung, di zaman itu? Kalau Cina mendominasi dunia dagang hanya karena etnis-etnis lain tidak bisa.
saya tidak tahu, tidak bisa atau tidak tertarik atau tidak tahu caranya dagang. Yang jelas memang tidak ada etnis manapun yang mengisi wilayah perdagangan, dan Belanda Company tahu yang bisa hanya orang Cina yang sedang mengalami geger, terancam pembunuhan, penyiksaan, dan mereka pergi dari wilayah kota Jakarta kota. Lalu dipanggil kembali, dibujuk. Sebenarnya ini betul-betul karena company kelaparan, Bung, tidak ada pasar yang bisa melayani. Akhirnya kembalilah mereka, ringkas cerita. Mereka kembali berdagang semula. Secara psikologis mereka tentram karena perdagangan berlangsung normal, penghasilan ya begitulah normal kembali, hidup tertata, Bung. Nah, Cina dibutuhkan. Kenapa kita tidak marah pada waktu itu? Kenapa Belanda begitu selektif? Kenapa Belanda pilih kasih? Oh, tidak pilih kasih. Hanya dia yang profesional, hanya dia yang memiliki kemampuan berdagang. Hanya kalangan etnis Tionghoa itu, hanya mereka, hanya golongan itu satu-satunya makhluk, jenis makhluk di muka bumi yang bisa mengisi dunia perdagangan. Apakah kita tidak jealous? Apakah kita tidak marah? Apakah kita tidak menyatakan wah kurang ajar, mendominasi, kita tidak bisa dagang, kita tidak punya duit, yang punya duit mereka? Apakah begitu, Bung? Tanyalah kepada sejarah, tanyalah kepada Belanda. Niscaya jawabnya tidak satupun orang yang pada waktu itu jealous. Ya mereka mengakui tidak ada kemampuan mereka kecuali Cina. Mereka mengakui kemampuan Cina itu. Ringkasnya macam begitu, Bung. Dari tahun 1740 itu artinya abad 18. Semenjak abad 18, kalangan minoritas Tionghoa itu sudah menjadi raja di wilayah perdagangan. Kalau sekarang ini abad ya meloncat, mari kita cek. Abad 18, abad 19, abad 20, 21. Nah, setidaknya 3 abad ya. 19, 20, 21. 3 abad dominasi perdagangan Cina itu tidak tergoyahkan karena memang tidak ada etnis lain di Indonesia ini yang tertarik ke situ. Mulai dari saat itu, dan kalau hari ini, Bung, Cina itu menjadi the champion, memiliki kekuatan supremasi dalam sejarah. Apa Cina mau kita bunuh karena mereka hebat? Apa kita marah-marah terus karena Cina terampil? Begini, Bung. Nah, ini berkaitan dengan ritual apa itu? Ritual tahunan apa ya? Oleh Pak JK. Pak JK itu berkali-kali mendaftar jumlah penduduk kita berapa dan Cina berapa. Dan Cina yang sangat minoritas itu menguasai wilayah perdagangan, menguasai dunia perdagangan, menjadi raja. Bung, apakah sejarah terkutuk? Apakah sejarah terkutuk? Sejarah tidak terkutuk, sejarah hanya mencatat apa yang terjadi sebagaimana adanya. Ya, kita harus mengakui Cina memang tidak terkalahkan semenjak abad itu. Mari kita kasarnya saja berbicara tentang 3 abad dominasi golongan etnis Cina. Apa mereka itu dominan? Ya mereka dari dulu ya begitu. Hanya karena tidak ada etnis lain yang mencoba turut belajar gigih. Cina itu kenyang, Cina itu duitnya banyak karena gigih. Nah, kenapa kita tidak belajar gigih? Kalau kita tidak belajar gigih, ya relakan sejarah menjadi gambaran dari sesuatu yang namanya Cina.
raja dunia bisnis. Kalau kita tidak mau gigih, kita tidak mau gigih tapi marah. Tidak adil, Bung. Tidak adil, Bung. Saya ingin menyampaikan satu kesaksian kecil. Betapa mereka itu memang layak untuk unggul. Mari Bung, saya berkali-kali. Tapi pengalaman pertama itu saya ingin membeli arloji di pasar Blok M. Itu banyak Bung pedagang selain Tionghoa. Itu pokoknya saya tidak sebut etnisnya, nanti takut mereka tersinggung. Tapi pokoknya etnis yang bukan Cina. Kalau kita datang pada mereka, melihat satu nomor, umpamanya rado atau apa, terus kita nanya berapa harganya, lalu kita menawar, Bung, itu langsung dikasih Nelson. Jam merek Nelson. Dari rado yang kita cita-citakan, ditawari kita Nelson. Dan harga yang murah. Apakah itu, Bung, artinya? Menghina harkat pembeli. Menghina sehina-hinanya. Seluruh etnis kita seperti itu cara dagangnya. Mari kita bandingkan orang Cina. Begitu kita datang ke toko Cina agak jauh di sebelah sana, minta suatu nomor. Oh, Bapak Cina itu bilang ini harganya sekian, Pak. Ya untuk Bapak ya jangan yang inilah. Untuk Bapak tuh, nih ini Pak, kalau untuk Bapak baru itu cocok. Apa, Bung? Merek yang lebih established, merek yang sudah klasik, nama klasik dengan harga anggaplah 1,5 dari yang tawaran-tawaran merek-merek yang tadi ada rado dan sebagainya. Adalah 1,5 itu, tapi dia sebut ini baru cocok untuk Bapak. Kalau Bapak pakai arloji gini untuk apa? Nggak pantas, Bung. Apa artinya? Kita ditinggikan derajatnya. Padahal itu bohong. Kita ditinggikan derajatnya. Kelas kita ini kelas yang mahal ini. Kelas kita ini kelas yang mahal ini. Jadi kita ini dianggap orang penting, dianggap yang representatif itu merek yang mahal ini. Dia nipu, tapi kita senang sekali karena derajat kita diluhurkan. Taktis, strategis, dan dahsyat mana cara etnis kita berdagang dibanding cara kaum Cina berdagang. Pasar itu seburuk-buruknya tempat, Bung, karena kebohongan di situ dipuja. Kebohongan dipuja dan kita pun senang dibohongi. Bung, kalau orang ngantongin uang belanja rumah tangga taruhlah 3 juta, 4 juta, sebenarnya itu ada unsur kebutuhan rumah tangga, tapi karena kita dibilang kalau Bapak ini merek ini, Bapak baru cocok, ini lebih representatif. Harganya 5 juta, Bung, oh niscaya kita beli. Oh buta kita, mabuk harga diri, kebutuhan dapur kita serobot, belanjakan semua untuk arloji. Nah, kita diunggulkan di mata pedagang Cina, kita direndahkan serendah-rendahnya, diremehkan seremeh-remehnya oleh pedagang etnis-etnis kita. Begitu, Bung, strategi dagang. Dan mereka tidak menjual mahal. Kalau etnis kita itu ketat, mencari menjual setinggi-tingginya supaya segera dapat keuntungan besar supaya menjadi kaya. Cina tidak, Bung. Tertipu kita. Cina menjual murah, tapi satu hari itu bisa menjual 50 atau berapa, sedangkan kita menjual mahal yang dibeli pada masa itu berapa, Bung? Beberapa gelintir. Nah, cara menyenangkan di tingkat pasar macam ini, siapa tidak tertarik? Dan ini berlangsung sampai sekarang. Selebihnya, Bung, kalau etnis kita ini tidak setia menjaga kualitas. Membuat suatu produk laris, nanti produk itu dikurangi kualitasnya.
dikurangi dan mereka tidak terpercaya di pasaran. Tapi orang Cina, pelajari saja seperti itu. Nah, dalam potret seperti itu Pak JK ngamuk. Dominasi Cina, orang-orang Muslim hanya berapa, ini berapa. Ya otomatis sejarah mengajarkan itu. Kalau kita mau cemburu pada Cina, fight, saingan dan kita jangan dikalahkan. Tidak usah saingan dengan ngamuk, tidak usah mengata-ngatain etnis Cina, tidak usah ada jealousy, tidak usah ada kecemburuan, tidak usah ada iri dengki dan sebagainya, dan kita membakar tokonya. Sinting, bangsa yang seperti itu bangsa yang belum cukup dewasa menghadapi tantangan hidup, belum cukup dewasa menghadapi pluralitas hidup, tidak bisa hidup antar etnis, hidup antar budaya, tidak bisa marah-marah. Selevel orang Pak JK masih mengemukakan isu, ya maaf ini Pak JK, itu agak rendahan. Isu itu agak rendahan, tanda kita tidak mau bergaul antar kelompok, tanda kita tidak siap bergaul lintas kultural, menerima orang lain yang kulturnya tidak sama dengan, tidak bisa Bu. Di dunia yang sekarang makin maju, penduduknya makin banyak, makin plural, dan kita dituntut demokratis. Mana bisa kita seperti itu? Mana bisa seperti itu? Bung, saya tidak membela, saya membaca pasar apa adanya. Saya membaca sejarah apa adanya. Kalau kita mau maju, jangan sebut-sebut Cina mendominasi. Mereka tidak mendominasi hanya karena kita terbiasa menyingkir, kita kalah dan mengakui kekalahan. Tapi kadang-kadang panas. Lalu membuat sesuatu yang namanya riot, kekacauan, ontran-ontran huru-hara. Tidak malu bangsa kita senantiasa ontran-ontran huru-hara, rakyat kepada golongan yang itu saja. Salahnya golongan itu menjadi pintar dan salahnya kita menjadi bahagia dalam keterbelakangan. Bung, kalau orang bahagia dalam keterbelakangan sejarah, dia tidak punya hak etis apapun untuk marah kepada orang lain. Dia tidak punya hak politik apapun untuk menganggap mereka tidak berhak, kita yang tidak berhak. Salam untuk Pak JK, mohonlah jangan membuat jealousy seperti itu, karena itu 100% tidak ada gunanya Pak JK, kecuali memuaskan kecemburuan. Bagimu negeri, jiwa raga kami. Negeri ini harus menjadi negerinya orang banyak. Tanah ini harus diinjak oleh semua kalangan yang ada di sini tanpa membeda-bedakan. Semua warga negara, semua penghuni, mereka yang bukan satu agama, itu saudara kita dalam kemanusiaan. Mereka yang ahli dagang, mereka itu guru-guru kita kalau kita ingin belajar dagang. Dan mau Cina mau disaingi, mau Bung, mau, kenapa tidak? Ya karena kan kita menyaingi tidak minta izin, saingi saja, dan kalau dia kalah ya kalah. Tapi siapa yang berbuat gitu? Salam Bung, salam. Terima kasih banyak.